Kasus ini terjadi pada saat pandemi yang lalu, tentang seorang bapak yang sangat terpukul semenjak kematian istrinya akibat COVID. Si bapak yang memiliki 2 orang anak perempuan ini kerap pulang malam dalam keadaan sempoyongan seperti orang mabuk. Hingga satu hari si bapak ini tewas dikeroyok karena dituduh mau mencuri motor. Akibat pengeroyokan itu, si bapak mengalami luka kekerasan yang cukup parah. Di tubuhnya juga ditemukan lapisan cat berwarna silver. Kondisinya begitu mengenaskan sehingga mengakibatkan koma. Rasanya sangat mustahil si bapak ini bisa sembuh. Tapi anehnya beberapa saat sebelum si bapak dinyatakan meninggal, si bapak ini sempat tersadar dan terlihat sehat. Sebenarnya apa yang terjadi pada si bapak? Mari kita dengarkan audio series berjudul Tragedi Manusia Silver ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Selamat siang Pak Hardi. Selamat siang, Dok. Gimana istri saya, Dok? Mohon maaf Pak, virus COVID sudah menjalar ke seluruh organ Ibu Sri. Beliau tidak bisa bertahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Pak, Bapak istirahat aja ya. Kasihan ibu kalian. Dimakamkan tanpa bisa dihadiri saudara dan tetangga. Dan sekarang tahlilan juga cuma kita bertiga saja. Ini kan masih pandemi, Pak. Bersyukur aku sama Sofia bisa pulang buat nguburin dan doain ibu. Iya, Bapak ngerti. Terus kapan kalian pulang? Besok, Pak. Aku sama Sofia udah pesen tiket bis ke Jogja. Alhamdulillah. Sebagian perkuliahan juga udah tatap muka, Pak. Apalagi kalau kuliah praktek. Tapi aku sama Mbak Ashifa usahain tiap minggu pulang ke sini kok buat tengokin Bapak. Nggak usah. Kalian fokus aja kuliah, biar cepat lulus. Nah, inget kan? Ingat nih, keinginan ibu apa? Ibu itu pengen kalian jadi sarjana. Iya, Pak. Bapak sehat-sehat ya. Sekarang kan udah pensiun. Jadi punya banyak waktu banyak buat istirahat. Iya. Ya udah ya, Bapak ke kamar dulu. Iya, Pak. Pak, Bapak pusing? Mungkin karena kurang tidur aja. Ya udah kita antar aja Bapak ke kamar ya, biar Bapak bisa istirahat. Makasih ya. Waktu berlalu, tapi kesedihan Pak Hardi atas kepergian istrinya tidak pernah hilang. Akhirnya setahun setelah kematian istrinya, Pak Hardi memutuskan untuk menjual rumah mereka karena merasa rumah itu terlalu besar untuk dihuni sendirian. Uang hasil penjualan rumah dibelikan lagi rumah yang lebih kecil dan sisanya dia tabung. Pak Hardi kemudian membeli rumah di gang yang cukup padat. Harapannya kekosongan dan kesepian hati Pak Hardi ini bisa terobati dengan keramaian di lingkungan barunya. Assalamualaikum, Pak Hardi. Orangnya kagak ada Pak RT. Dari pagi udah keluar. Kemana? Kagak tahu. Saya kagak nanya. Dia juga kagak bilang. Yaudah, nanti kalau Pak Hardi sudah pulang, tolong suruh ke rumah saya ya. Ada berkas yang kurang buat ganti KTP. Iya. Ya wis, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri, aku bosan dan kesepian di rumah. Tapi aku juga gak mau menyusahkan anak-anak. Aku gak mau mereka pulang cuma untuk menemani aku. Biarlah mereka kuliah dengan tenang. Aku maunya sih cari kerja,
Tapi siapa yang mau memperkerjakan lelaki tua begini? Dagang, gak tahu mau jualan apa. Ngamen. Suaraku jelek, Sri. Dek, kamu dicat warna perak begini apa nggak sakit? Nggak pak, kulit saya mah tebel, kayak kulit badak. Aman dah pak. Buat orang seumur saya apa aman juga? Lah, bapak mau jadi manusia silver? Mau? Ajarin saya, bisa kan? Bisa. Bapak siapin aja cat sama peralatannya. Oke, nanti saya beli. Setelah diajari bagaimana menjadi manusia silver, akhirnya Pak Hadi mengisi kesibukan dengan mengamen di lampu merah. Sejak pagi hingga malam hari. Tapi ternyata pekerjaan sebagai manusia silver bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada saja sesama pengamen yang tidak menyukai keberadaan Pak Hardi. Pada awalnya, Pak Hardi selalu diusir, bahkan sampai mengalami kekerasan seperti dipukul dan ditendang. Mampus, mati. Ampun Pak, ampun. Tolong jangan pukuli saya Pak. Salah saya apa? Pakai nanya, jangan sepolos dah. Ngapain lo ngambil lapak gua? Ini kan tempat umum. Saya juga mau ngamen jadi manusia silver. Kagak bisa, ini lapak gue. Lo cari aja tempat lain. Lagian kita ini paketan. Kalau gue nyanyi, si John jadi manusia silver. Nah, lo kagak usah ikutan. Atau kalau lo mau ngamen bareng, lo kudu setor sama kita berdua. Deh, yain aja. Di tempat lain juga lo kudu nyetor. Kalau nolak, lo boleh cari lapak lain. Tapi jangan harap bisa berhasil. Karena semua tempat udah ada yang megang. Iya. Nanti saya bagi 2 sama kalian. Nah, gitu dong. Udah mau lampu merah. Yuk, ngamen lagi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kamu sama Sofia gimana? Sehat? Sudah makan? Kuliah lancar? Bapak kok nanyanya borongan? Kayak barang lagi diskon aja. Alhamdulillah Pak, aku sama Sofia sehat. Sekarang sih belum makan, baru juga maghriban. Terus kuliah aku juga lancar. Alhamdulillah. Oh iya, minggu depan aku mulai KKN ke Gunung Kidul. Iya. Doain ya Pak, mudah-mudahan semuanya lancar. Skripsinya nggak ada masalah, terus dosen pembimbingnya juga gampang ditemuin. Supaya aku cepet wisuda dan jadi sarjana. Amin. Bapak pasti doain kamu. Oh ya nih Pak, Sofia mau ngomong. Mana Sofia mana? Loh, Bapak sakit? Enggak, cuma batuk ini mah. Udah minum obat belum? Iya nanti kalau sudah makan ya. Loh, Bapak gimana sih nanya kita udah makan apa belum, tapi Bapak sendiri belum makan? Sama kayak kalian. Bapak juga udah selesai maghriban. Sebentar lagi makan. Tadi pulang ngamen Bapak udah beli makanan di warteg. Hah? Bapak ngamen? Maksud Bapak tadi beli makanan di warteg bareng sama pengamen. Kan wartegnya deket lampu merah. Oh alah, kirain Bapak ngamen. Awas ya kalau Bapak beneran ngamen, nanti Bapak capek. Lagian, kasihan kalau Bapak ngamen. Nanti orang yang dengerin suara Bapak, kupingnya kesakitan. Kamu tuh ngeledek aja ya. Berangkat, Pak. Iya. Saya mau kerja dulu. Katanya Bapak udah pensiun. Ya cari kesibukan aja mas. Bosan di rumah terus. Emang kerja apaan sih? Pergi pagi, pulang tengah malam. Kayaknya sibuk bener deh. Kerja apa aja mas. Yang penting halal. Permisi mas. Apaan sih? Pakai dirahasiain segala. Emang gue bakal minta kerjaan sama dia. Mentang-mentang gue pengangguran. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang.
Maaf Pak Polisi, maaf. Bapak kenapa? Pusing Pak. Yaudah melipir dulu. Bapak istirahat ya. Ini, minum dulu. Terima kasih Pak Polisi. Bapak jangan kecapean. Cari uang itu penting, tapi kesehatan juga harus dijaga. Betul Pak Polisi. Terima kasih ya. Ya udah Pak, saya pamit ya. Permisi. Baik. Silakan. Tadi ngapain polisi nyamperin bapak? Nggak ada apa-apa. Dia cuma nawarin minuman dan nyuruh saya istirahat saja. Awas ya kalau kita dilaporin, sampai ntar kita diangkut ke Dinsos. Enggak Pak, enggak. Dari kemarin kayaknya batuk mulu. Kalau sakit mendingan pulang dah. Enggak. Ini enggak apa-apa. Mungkin gara-gara asap mobil sama motor saja. Kayaknya Pak, udah tua mah di rumah aja lah. Emang anak sama bini kagak nyariin? Istri saya sudah meninggal, Mas. Anak-anak pada kuliah di Jogja. Waduh, susah tapi kegayaan nguliahin anak. Alhamdulillah, Mas. Anak-anak saya dapat beasiswa. Mereka nggak pernah nyusahin saya kok. Ngamen lagi yuk. Yuk. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenapa kepalaku makin sakit? Penglihatanku juga buram. Astagfirullah. Udah minum obat sakit kepala masih aja nyeri. Tambah sakit. Lah, si Pak Hardi tuh. Ngapa jalannya ada yang gitu ya? Pantesan tiap hari pulang tengah malam. Gak salah lagi dah. Dia pasti nongkrong di Lapo Tuak, judi, terus mabok-mabokan biar kagak bosen di rumah. Ngaku aja kerja halal. Ya, motor gue tuh ya hancur ya motor gue. Dasar aki-aki kagak tahu diri lu. Tukang judi, tukang mabok. Hancur nih motor gue. Woi Joni, ngapa tuh? Ini aki-aki, lihat nih. Aki-aki tukang mabok ngancurin motor gue. Yakin gue mau maling dia, terus dijual buat main judi. Udah bawa tanah itu, udah jangan banyak bertingkah, udah sikat. Ayo, Pukul aja udah. Mampus lu. Oh, maling sih. Oh, bodoh. Stop. Berhenti. Mau apa tau kalian ini tuh? Kok yang main hakim sendiri gitu loh? Mencuri Pak RT. Aki PRT mau maling motor saya. Tapi gara-gara mabok, ya dia nggak kuat buat bawa motor saya, makanya disenggol sampai jatuh. Cangkemmu itu loh. Hati-hati loh ya. Sembarangan aja nuduh orang mabuk dan maling. Lah, emang bener Pak RT. Si Pak Ardi ini, kalau pulang tengah malam gini saya lihat dia tuh doyong sempoyongan gitu ya. Apalagi kalau bukan mabuk Pak RT. Alah. Wes. Sekarang kita bawa Pak Hardi ke rumah sakit. Dan diangkat. Aduh, nyusahin. Heran. Tak lama setelah berada di rumah sakit, Pak Hardi mengalami koma karena luka parah akibat dikeroyok warga. Kedua putrinya tidak bisa menjenguk karena sedang KKN dan praktek kerja. Selama dirawat di ruang ICU, kondisi Pak Hardi tidak mengalami perkembangan. Tapi anehnya di hari ketiga perawatan, Pak Hardi sadar. Wajahnya terlihat cerah dan dia bisa duduk tanpa kesulitan. Sungguh hal yang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan secara medis. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada Pak Hardi? Suster. Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah, Bapak sadar. Ini benar-benar keajaiban yang luar biasa, Pak. Sebentar, saya cek dulu kondisi Bapak ya. Iya. Suster, apa anak-anak saya datang? Belum, Pak. Mereka maunya ke sini, tapi belum bisa karena KKN dan praktek kerja katanya. Tarik nafas panjang dulu, Pak. Tapi kami sering kok teleponan dan video call. Anak-anak Bapak juga setiap hari selalu minta dikabarin kondisinya Bapak. Jadi saya sering foto dan videoin Bapak. Iya, nggak apa-apa. Biarin mereka kuliah supaya cepat lulus dan jadi sarjana seperti harapan ibunya. Tensinya bagus, Pak.
Suster, nanti kalau anak saya datang, tolong kasih surat ini ke mereka ya. Baik Pak. Saya mau istirahat dulu ya suster ya. Iya Pak, sekalian saya juga mau panggil dokter untuk ngecek kondisi Bapak lebih lanjut. Ya udah, sekarang Bapak istirahat ya. Iya suster, terima kasih ya. Aku sudah siap, Sri. Pesan buat anak-anak juga sudah kutitipkan ke suster. Sekarang aku bisa nemenin kamu. Iya, Mas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak. Udah Vi, udah. Kamu tenang ya. Kita temui dokter dulu. Masuk. Selamat siang dok. Saya Asifa, anaknya Pak Hadi. Oh iya, siang. Silakan duduk. Sebelumnya, saya turut berduka atas kepergian Pak Hardia. Saat ini beliau ada di kamar jenazah. Semua berkas juga sudah kami siapkan. Jadi Mbak Siva dan Mbak Sofia bisa segera mengurusnya. Baik dok. Oh iya, saya manggil Mbak Siva dan Mbak Sofia karena ada surat dari Pak Hardi yang dititipkan ke perawat kami. Ini. Makasih dok. Saya dengar Bapak sempat sadar dan kondisinya sangat sehat. Tapi kenapa Bapak akhirnya meninggal dok? Terus terang kami juga tidak mengerti Mbak. Semuanya tuh kayak di luar nalar. Bahkan secara medis kami juga tidak bisa menjelaskannya. Tapi menurut perawat di ruang ICU, kemarin itu Pak Hardi tersadar bahkan bisa duduk sendiri. Wajahnya juga begitu cerah, seperti orang sehat. Itu semua benar-benar kuasa Tuhan, Mbak. Walau alam. Terima kasih untuk semuanya ya dok. Kami permisi dulu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Teruntuk anakku, Asifa dan Sofia. Bapak berharap kalian berdua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusannya ya nak. Nah, jika kalian membaca surat ini, mungkin Bapak sudah tiada. Tapi kalian jangan sedih, karena kepergian Bapak ini untuk menemui ibu kalian. Kami akan bersama-sama lagi. Doakan ya. Doakan Bapak dan Ibu bisa bersama di akhirat sampai di surga. Nah, rumah yang lama kan Bapak jual dan hasilnya dibelikan rumah yang sekarang Bapak tempati. Sisa penjualan rumah itu ada 200 juta lagi dan Bapak simpan di tabungan untuk kalian berdua. Rumah yang sekarang Bapak tempati itu juga untuk kalian. Kalian boleh menempatinya atau menjualnya, silahkan. Asalkan semua pembagian itu adil, karena Bapak gak mau kalian bertengkar. Bapak kepingin kalian selalu akur seperti sekarang. Baik-baik ya anak-anakku Asifa dan Sofia. Bapak sangat menyayangi kalian.
kasus kematian Pak Hardi tidak selesai sampai di situ. Kepolisian mengangkat kasus tersebut karena Pak Hardi tewas akibat pengeroyokan. Sebelum Pak Hardi dimakamkan, kedua anaknya mengizinkan kepolisian untuk melakukan otopsi untuk mengungkap dengan jelas sebab kematiannya. Karena ada beberapa kejanggalan yang ditemukan di tubuh Pak Hardi. Di bagian kelopak mata kanan dan kiri terlihat kehitaman, dan dari kedua telinganya mengeluarkan darah. Ini menunjukkan ada patah tulang di bagian dasar tengkorak. Duh, ngeri banget ya dok. Kebayang kalau ini bapak saya sendiri. Saya nggak bakalan rela kalau bapak saya dikeroyok. Saya dukung tuh anak-anak Pak Hardi untuk mengusut kasus ini. Ayo fokus. Ingat loh, kita nggak boleh ngelibatin emosi. Habisnya kesel dok. Oke, sekarang gini An, coba badannya dimiringin. Oke dok. Ini di bagian punggung ada beberapa luka memar yang berbentuk lonjong. Ini korban sepertinya dipukul berkali-kali menggunakan alat, mungkin bambu atau kayu. Ya Allah. Nah ini jika diraba ada patah tulang iga yang agak menjorok ke dalam. Ini menunjukkan ada kekerasan tumpul yang kuat. Mungkin dipukul atau diinjak. Astagfirullah, biadab banget sih pelakunya. Fokus dulu. Tugas kita ini juga penting buat keluarga Pak Hardi supaya mereka mendapat keadilan. Iya dok, maaf. Oke, coba kamu periksa bagian lain deh An. Ya, baik dok. Dok, permukaan kulitnya ada bintil-bintil kemerahan. Terus di dagu, belakang telinga, dan di leher ini bagian kulitnya menebal, kayak sering digaruk dok. Iya ya An. Ini juga kelopak mata dan bibirnya ada iritasi sampai kulit-kulit tipisnya ini mengelupas. Ada yang aneh ini dengan kondisi Pak Hardi. Dan yang ini bukan karena pengeroyokan. Dok, ini apa ya? Kok warnanya perak gini, tapi bukan uban? Coba sebentar sini. Iya ya An. Ini serpihan warna keperakannya kok kayak seperti cat kering. Oke, An, saya mau observasi lebih lanjut dan temui dokter lain. Baik dok. Oke, saya tinggal dulu ya. Oke. Setelah serangkaian pemeriksaan, ternyata dokter spesialis menemukan adanya perdarahan di bawah selaput keras otak. Dan sewaktu jaringan otak besar dibuka, ditemukan benjolan yang bentuknya bulat dan warnanya kemerahan. Gambarannya ini sama dengan gambaran tumor otak jenis glioblastoma, yaitu tumor ganas atau kanker yang menyerang jaringan otak atau sumsum tulang belakang. Jadi sakit kepala dan mata buram yang membuat Pak Hardi sempoyongan itu adalah akibat tumor. Selain itu, serpihan perak di sekitar wajah dan kepala Pak Hardi adalah akibat cat perak yang dipakainya. Cat perak itu terbuat dari bahan murah yang membuat kulit Pak Hardi sampai iritasi. Tapi meskipun memiliki tumor otak yang ganas, sebab kematian Pak Hardi dikarenakan adanya kekerasan tumpul di bagian kepala yang menyebabkan adanya perdarahan di bawah selaput otak, sehingga mengakibatkan korban ini mati lemas karena adanya penekanan di pusat pernafasan yang ada di batang otak. Dan itulah yang membuat anak-anak Pak Hardi terpukul dan meminta kepolisian mengusut kasus ini sampai tuntas. Pak polisi, saya mohon kasus bapak saya diusut sampai tuntas dan pelakunya dipenjara. Saya nggak rela bapak saya dituduh pemabuk, maling, dan dikeroyokin sampai meninggal. Mereka harus dihukum seberat-beratnya, Pak. Karena gara-gara mereka bapak saya meninggal. Mbak Siva dan Mbak Sofia, kalian tenang saja. Kami sudah bergerak dan memanggil para saksi dan terduga pelaku. Saya janji akan mengusut kasus ini sampai selesai. Karena saya pernah bertemu dengan ayah kalian. Saya iba waktu melihat
seorang bapak yang mengamen jadi manusia silver. Saya nggak nyangka ternyata itu ayah kalian. Mbak Siva dan Mbak Sofia, pegang janji saya. Saya akan penjarakan para pelaku biadab itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, Bu, minal aidin wal faizin ya. Alhamdulillah, pelaku pengeroyokan sudah ditangkap. Aku berdoa semoga Bapak dan Ibu bahagia di surga. Aku janji akan jaga Sofia. Maafin aku. Ya Pak, Bu, aku belum bisa bahagiain Bapak sama Ibu. Aku janji akan selesaiin kuliah dan jadi sarjana. Demikianlah kisah Pak Hardi, sang manusia silver yang berjuang untuk keluarganya. Dari kasus tadi kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Seseorang yang kita cap buruk ternyata seorang pahlawan bagi keluarganya. Ini juga pembelajaran bagi kita semua untuk selalu menghargai kedua orang tua. Mereka sangat menyayangi kita dan menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan mereka rela menukar nyawa. Sayangilah terus kedua orang tua kita.